Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitabah wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal muqtata min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah taala bahwa kita pada malam hari ini masih bisa silaturahim, bisa belajar bersama, bisa memakmurkan masjid yang kita cintai, dan semoga Allah membimbing kita semua di jalannya. Untuk losa kita pending dulu, malam ini kita menyongsong bulan Agustus, jadi dengan topik cinta negeri menurut petunjuk Al-Quran. Ini saya terinspirasi, ada inspirasi di dalam surah Al-Baqarah. Doa Nabi Ibrahim itu yang pertama untuk balad dan aminah, untuk negeri yang aman. Soalnya apa? Kalau negerinya aman itu cari rezeki juga aman, karena ada bagian keamanan. Kita punya sesuatu juga aman karena memang keadaannya aman, tidak kacau balau. Oleh karena itu, marilah kita berselancar melihat ayat-ayat Al-Quran untuk mengetahui petunjuknya dalam kita hidup di negeri ini, karena ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan seharusnya lah juga bangsa ini juga menegakkan sendi-sendi, ya. Kan ada istilah juga, apa itu, hilang tangga. Wah, saya agak lupa malah. Jadi kalau bangsa itu hilang budi pekertinya, itu akan runtuhlah sendi-sendi kehidupan. Maka malam ini mari kita berselancar melihat ayat dan kita kaji dulu sebagai awal. Kalau kita ingin baca Al-Quran, ya, dalam surat An-Nahl ayat 98 kita memang disuruh membaca ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu, ya, membaca Al-Quran, fasta'id, maka ista'id, hendaklah kamu berlindung, minta perlindungan billahi pada Allah, minasyaiton, dari syaitan rajim yang terkutuk. Kalau sini terkutuk, rajim itu bisa artikan terancam, karena dia setan itu kan dalam surat 6, surat Al-An'am ayat 112, dari jin dan manusia. Maka dia terancam karena dia melanggar hukum Allah, atau bahasanya terkutuk, ya, agak berat. Kalau saya rajim itu terancam, diancam. Nah, kita memang berlindung.
Lantas ini juga sebagai landasan kita untuk mengkaji ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Saya ayat ini coba mari kita baca bersama-sama ya, khususnya ibu-ibu ya. Wa idza quri'al, langsung aja, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi kalau kita dibacakan Al-Quran itu satu, fastami'u ini perintah loh, fi'il amr loh nih ya. Fastami'u ini kalau bahasa Jawa nuwun sewu rungokno kan gitu. Dengarkanlah. Di sini tambah baik-baik. Ya nek mendengarkan itu baik-baik. Mendengarkan jelek itu tidak mungkin ya. Lantas ansitu sebenarnya ini diamlah ya. Kalau sini perhatikan ya. Maka kita mengajak Bapak Ibu biasanya membaca Al-Quran itu lihat ayatnya. Ansit itu diamlah. Ya otomatis kalau diam itu harusnya memperhatikan. Kalau memperhatikan lebih dalam ya, memperhatikan otomatis diam. Karena diam bisa juga ngantuk kan begitu. Nah oleh karena itu ini juga kita laksanakan ya, dalam arti kalau kita dibacakan Al-Quran ya supaya mendapat rahmat. Rahmat itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran artinya kasih sayang. Nah kasih sayang siapa? Ya kasih sayang Allah. Supaya kita mendapatkan kasih sayang Allah, kalau dibacakan Al-Quran itu yaitu satu, diam dan mendengarkan, memperhatikan. Faham ya Bu? Bu? Faham boten? Kira-kira ajeng dilaksanakake apa ajeng ngomong dhewe? Supaya dapat rahmat harus ini kita laksanakan. Bukan di sini saja loh, panjenengan ngaji di masjid gede, ngaji di mana kalau baru dengarkan Quran tuh men entuk rahmate Gusti Allah, panjenengan mendel ngalem mirengke. Kancane ngomong komentar ya ben kancane. Kula nek Jumatan nika ora entuk ngelekke wong omongan ya ben omongan dhewe. Ora entuk apa-apa kan begitu. Ya. Memang ayat ini bukan untuk siapa-siapa, untuk saya sendiri. Kalau saya ngaji ataupun mendengarkan, ya saya harus perhatikan dan diam. Bapak sekalian, dalam kita belajar ya dan beriman seutuhnya pada Al-Quran itu sebagai anugerah. Jadi kalau kita ini ya mengimani Al-Quran itu sebagai anugerah. Anugerah yang sangat luar biasa ya, karena anugerah besar adalah kehidupan ini bisa membuat diri dalam jalan ruhani. Sejatinya awake dhewe ya, kita ini makhluk ruhani sejatinya loh ya, kan roh ya. Surah 15 ayat 29 ini sering saya sampaikan ya, wa idza sawaituhu ya mirruhi wa nafakhtu mirruhi. Setelah disempurna kemudian ditiupkan roh. Berarti kita ini kan dari rohnya Allah. Sebenarnya makhluk rohani aslinya. Terus dikai kendaraan berupa janin, glegere, ini kendaraan materi. Maka kita ini ya bagian dari semesta, karena kita ini hasil dari semesta ini, dari hasil bumi dan lain sebagainya, itu asal usul kita. Ya, dan yang tahu rahasianya, tahu ilmunya, tahu caranya, ada dampak yang luar biasa dan dapat kebahagiaan derajat yang tinggi dari Allah. Jadi kalau kita mengimani Al-Quran dengan seutuhnya ya, kemudian kita itu
mau ya membuat kehidupan ini di jalan rohani, bukan hanya mikir fisik saja. Kita rohani kita selalu dituntun oleh Allah. Segala sesuatu kita rohaninya ya menuju Allah. Kan kemarin sudah saya gambarkan, kalau menuju Allah itu ibarat menuju matahari. Kalau menuju dunia, materi, harta benda itu ibaratnya memegang bayang-bayang. Tapi kalau menuju Allah, otomatis bayang-bayang mengikuti. Orang itu orang mementingkan Allah, mementingkan iman pada Al-Quran, mementingkan spiritual, mementingkan uswatun hasanah, otomatis dunia akan mengikuti. Tapi kalau kita mengejar dunia, tidak dapat dua-duanya, tidak dapat cahaya, juga tidak dapat bayang-bayang, tidak dapat dong. Bayang-bayang itu dipegang tidak bisa. Itulah. Lah itu kaya raya, tidak iman, terus mati ya, misalnya. Kan nggak dapat dunia. Lawang bodone ditinggal kok, mboten digawa kok. Itu loh ibaratnya begitu. Jalan dunia tuh tidak dapat apa-apa, tidak dapat dunia, tidak dapat. Dia kan yang dicari kan untuk ditinggal. Masalahnya kan itu. Nah, kita harus mementingkan jiwa rohani ini dalam cahaya. Kita mulai dalam topik cinta negeri ya. Dalam surah 49 ayat 13, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir ya. Allah ya ini sudah berfirman, ya hai ayuha, manakah dia, annasu manusia itu siapa saja. Inna sungguhnya kami khalaqnakum telah menciptakan kamu min dzakarin dari laki-laki wa unsa dan perempuan. Wa ja'alnakum dan kami telah menjadikan kamu syu'uba wa qabaila, berbangsa dan bersuku, berqabailah. Jadi jamak qabilah itu kan qabail. Li ta'arafu untuk saling mengenal. Inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia di antara indallahi ya, yang paling mulia kamu sekalian itu indallah sisi Allah, atqakum yang paling takwa. Ini fi'il adzam, superlatif. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha ya mengetahui lagi maha mengenal. Ini artinya tadi ya saya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Ya, saling mengenal ya, mengenal bahasanya, mengenal adat istiadatnya ya, mengenal apa itu, di samping bahasa, adat istiadat, kemudian yang lain-lain lah, pokoknya tradisinya kan begitu. Akhirnya kalau mengenal kan ada rasa kasih sayang, karena kita itu sebenarnya diciptakan manusia satu dengan yang lain ini sebenarnya sama-sama dari roh ya, dari roh Allah, cuma casingnya saja yang beda. Maka dalam surat Al-Isra ya ayat 60 kan, inna rabbaka ahata binas, sesungguhnya Rabbmu itu meliputi semua manusia. Ini semua manusia. Jadi ayat ini ayat universal ya. Jadi Allah itu satu, menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah itu mengakui kamu itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Itu sunatullah, itu fitrah, itu ciptaan Allah kita ini ya. Sing bedanya ini bukan hartanya, bukan cantiknya, tapi ketakwaannya. Ini ayat ini demokratis sekali untuk orang di mana saja, karena Allah maha mengetahui ya, maha mengenal. Ini hanya pemanis ya fotonya. Kita lanjut ya. Nah, kita ini brojol neng Mojo Tegalan, apa ya, lahir gitu ya. Yang di Mojo Tegalan maksud saya. Kalau yang lain kan ada yang di Muter, ada yang di Bedosari, ada yang di Solo, ada yang di Boyolali dan lain sebagainya. Tapi maksud saya semua ini lahir di negeri Indonesia. Nah, kehendak siapa kita lahir di negeri ini? Ya, jawabnya kehendak Allah.
Artinya Allah punya maksud dong kita ini lahir di sini. Jadi bukan main-main kita diciptakan lahir di Indonesia, bukan main-main. Maksudnya apa? Kita harus mengetahui. Oh ternyata kok kita ini tidak dilahirkan di Oslo sana, di Norwegia ya, yang jauh dari matahari. Sana 6 bulan ada matahari, 6 bulan tidak kelihatan, misalnya kok kita di Indonesia. Ini berarti memang Allah ada maksud, ada tujuan kita ini dilahirkan di sini. Kita kan tidak bisa milih ibu. Aku tak lahir sama ibu kae, mau bapak kae, aku tak lahir sama, tidak bisa. Itu karena Allah sudah menghendaki seperti itu. Ya. Untuk apa kita ada? Kita ada karena kita disuruh mensejahterakan ya. Untuk apa kita ada? Kita disuruh mensejahterakan umat manusia sebagai rahmat ya. Sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Maka Nabi Muhammad itu dalam surat Al-Anbiya ayat ya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad hanyalah untuk rahmat seluruh alam. Ya, ini berulang-ulang saya sampaikan. Bukan hanya rahmat untuk mutakin, bukan hanya rahmat untuk muslimin, bukan hanya rahmat untuk mukminin, tapi seluruh alam. Binatang pun sebagai bagian dari semesta, bagian dari alam, kita harus menjadi rahmat. Jangan semena-mena ya. Pegang tikus, digerujuki banyu panas, diculke nggo tontonan. Ya. Baca dong, lihat surat 6 surat Al-An'am ayat 38 bahwa hewan-hewan semua itu makhluk seperti kamu, umat seperti kamu. Bahasanya kan begitu jelas sekali. Kadang kita tuh ya, apalagi sama manusia ya. Kalau tadi saya melihat kiriman video ya, supporter sepak bola dari Persis Solo di Jogja rusuh. Saya prihatin sekali ya kalau ada peristiwa itu. Anak muda yang harusnya dibanggakan tapi moralnya kurang terdidik, maka sebetulnya pelajaran budi pekerti itu seperti dulu itu harusnya ada lagi. Jadi anak sekolah itu di samping pelajaran kurikulum banyak, justru budi pekerti itu harusnya dipentingkan. Lawang kalau saya dulu itu waktu SD, kalau Pak kan belum ada motor, Pak guru datang pakai sepeda ontel itu aja rebutan sing ngarep merenahke kok, menghormati kok. Sekarang kan gurune mah diwaneni. Ya. Engko nek disentik sithike kan ndak kepake. Wes repot itu. Ya. Lanjut. Ya. Ini surat Maryam ayatnya 67 ya. Kita baca awala yadhkurul insanu ana khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'an. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sungguhnya kami telah menciptakannya dahulu sedang ia tidak ada sama sekali. Tadinya kita ini belum ada. Suruh apa toh? Ya dzakaru, Pak. Kita kan insan ya dzakaru. Mikir lho, maksudnya kita suruh mikir. Biyen iki kowe iki ora ono, kan begitu. Nah, saiki ono. Ono ki ora muspro, gitu loh. Kan memayu-hayu ning bawono, maksudnya gitu nanti. Nanti di belakang ada. Ya. Intinya kita harus ingat sangkan paraning dumadi supaya kita tadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di dalam surah 23 surah Al-Mu'minun ayat 115, afa kasibtum annama khalaqnakum abasa wa anakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira
bahwa sungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Berarti Allah itu menciptakan kita tidak main-main, Pak. Tapi manusia kadang mengira diciptakan iki gur main-main. Nek wis mati iki ya wis nek tanggung jawab gitu. Ada loh yang begitu. Saiki urip pisan ya wis bebas lah gelem gitu. Itu nanti ya tidak paham tentang turjaun. Maka kalau ada orang meninggal biasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan begitu. Padahal itu maknanya luar biasa. Kita milik Allah, dari Allah kembali pada Allah. Nah, awalnya kita di ketuban ibu, bersih, suci, ya, tidak mendengar, tidak melihat, tidak bicara, bernafasnya lewat ibu kita masing-masing. Yang kita kenal hanya Allah. Dan nanti nek mau dut, ya kan ini kan kita lihat ini kan berputaran begini, mubeng gitu ya. Titik awal, titik akhirnya itu sama. Lah nanti nek pas di ketuban ibu lahir jeder terus mau sini finish itu ya kudu ngerti kaya ndek ben gitu loh maksudnya. Jadi titik awal titik akhir ini ndak kelihatan. Jangan awalnya di sini terus muternya gini gandeng ramudeng ya, virus-virus ya, dan hutang jiwa banyak, virus spiritual banyak, malah ke sini. Hutang jiwa ya. Maka hidup ini juga melunasi hutang harusnya. Jangan sampai kita banyak hutang jiwa. Hutang jiwa itu esensi, maksudnya harusnya hak orang lain, kemudian kita aku. Kita meninggal masih ngaku nggone wong liya itu loh, itu namanya hutang jiwa. Paham nggih? Contoh hutang jiwa ini gampil, misalnya ya, saya tidak bikin yang lain. Misalnya, saya dulu punya pekarangan di belakang ini. Waktu pembagian dulu ada jalan 2 meter. Karena kesalahan teknis, ya, jalan ini tidak digambar milik ini. Ya. Akhirnya diaku toh. Tapi ini menurut hukum agama, hukum Tuhan, ya, dan hukum alam, tetap yang 2 meter ini milik yang belakang. Tapi jangan diaku malah didol sisan. Nah, ini utang jiwa namanya, sampai nanti kena terus. Misalnya gitu loh, contoh. Belum nanti yang lain-lain dengan jadi apa nanti masalah uang, masalah ini dan sebagainya. Dipertanggungjawabkan. Itu loh masalah. Jadi esensi itu begitu hakikatnya. Nah, ini sebagai contoh ya, biar kita nanti waktu mau meninggal itu tidak punya hutang jiwa. Maka kita harus memaafkan dan minta maaf. Kan kita tidak tahu ya. Ya, maka saya ajak Bapak Ibu sekalian, hiduplah saat ini itu seakan-akan ini yang terakhir. Berarti oh iya, mau berbuat yang hutang jiwa itu tidak wani. Akhirnya supaya tidak punya hutang jiwa ya kita harus ya berbuat baik kan begitu. Kita lanjut. Ya. Tidak kita pungkiri, kita ini lahir di Indonesia sebagai kehendak Allah. Ya. Jadi kita tidak bisa mungkir kita lahir di sini kehendak Allah, bukan kehendak ibu bapak. Dan nuwun sewu ya, kita lahir ini awalnya, Pak, Bu, awalnya kan karena orang tua berkasih sayang toh, Pak. Kira-kira awake dhewe arep dadi janin antara ovum karo sperma itu wong tuane dhewe prenggut-prenggutan apa guyu kaya iki kira-kira? Apa kasih sayang apa neng-nengan? Kasih sayang. Kalau bahasanya orang tua kita dulu itu pelukan ya, terus asal usul dari kita ini kan dari kasih sayang sebetulnya. Lah nek rukun guyu amar guyon ini kan ya penak to ya. Ora apa? Gebrejekan misalnya gitu. Lah kita awalnya dulu kasih sayang. Bapak Ibu dhewe itu dulu karon sih menjadikan kita ini. Awal-awalnya kan begitu. Masa kita tidak berkasih sayang. Bareng lahir memang kan tidak ada kasih sayang.
Nah, ini hanya pemanis tapi bisa kita lihat oh ternyata kalau ketemu ya, ketemu itu bisa begitulah. Maka untuk meningkatkan hormon kebahagiaan ya, ketemu konco itu penting, Pak. Ya. Ketemu konco itu penting. Maka kalau bisa bar salat jamaah ya nek ana wektune ya jagungan sik delo apa piye ora langsung. Kalau nek itu nika bar magrib iki golek biasanya itu. Ya itu teknis ya, itu teknis. Saya sok-sok heran wong sing seneng bal-balane enek sponsore kok kadang gitu. Kadang ngaji Qur'ane golek sponsor angel rame-rame. Iya. Padahal gur arem-arem karo anu pira sanjane nggih. Tur ya wis dicontoni. Tapi tidak apa-apa, nanti kan dengan kesadaran nanti kan ada itu kan. Dari sedikit ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Ngajine ya karo guyon wae, mboten sang ngaji itu metenteng. Anu. Ya, itu kayak. Santai ya, Bu. Alhamdulillah. Kita lihat surat Al-A'raf ayat 10. Walaqad makannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'isya qalila matashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu yang bersyukur. Nah, ini lam takkid, ini kodnya ya tak sungguh-sungguh, jadi dan sungguh-sungguh. Makan, jadi kana yakunu makan, ya ini isim makan, gum kamu sekalian, fi di dalam ardi. Maka kalau huruf jar fi ini tidak mungkin alderdo, mesti ardi karena ini huruf jar baca kasroh. Waja'alna ya, dan dari ja'ala kemudian nunnya ini kami, domirnya ya, lakum la bagi kum kamu sekalian, fiha fi di dalam ha kembali kepada bumi, maisha kehidupan ya. Tapi wis dikai luar biasa seperti itu. Sing syukur itu sithik, kolilan sedikit, sithik, matas kurun apa-apa yang kamu syukuri. Luar biasa sebenarnya. Biasanya yang melimpah itu malah tidak dipikirkan, Pak. Air melimpah, udara melimpah, ya Pak. Itu kadang kita tidak syukuri. Apa sih yang nggak ada di Indonesia ini? Kalau binatang tangmangu, ya luar biasa di sana itu. Strawberry ada, jeruk, ya, sawi, bahaya, pokoknya cabai dan luar biasa di pegunungan. Nanti di Merbabu, pegunungan Merbabu, Jawa ini luar biasa loh. Maka orang yang di Jawa itu pasti kerasan soalnya ya. Apa itu cara gen wayang itu panjang kunjung pasir bukir gemah ripah loh jinawi. Kemudian yang berhubungan negeri ini ya kita lihat surat Balad ya, ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lauksimu bihadzal balad wa antahilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, negeri. Kalau diterjemahkan itu Mekah. Karena ayat Quran itu harus dipahami secara pragmatis ya. Kalau negeri ya di sini ya negeri sini ya. Dan kamu siapa? Kalau dulu Nabi Muhammad, sekarang yang baca ayat ini atau yang melihat ayat ini. Bertempat tinggal di negeri ini dan demi bapak dan anaknya yang tinggal bersama. Pak nglahirke nang Indonesia, anaknya tinggal bersama di Indonesia. Nah, maka tidak main-main. Kalau dengan negeri itu kan Allah pun bersumpah dengan negeri, baladun itu al-balad. Jadi ini pakai alif, ini isimnya sudah isim ma'rifat ya. Maka kalau kalimat isim itu kalau sudah ada alnya ini tidak mungkin dibaca tanwin. Jadi aku bersumpah, benar-benar bersumpah dengan kota ini dan kamu bertempat tinggal di sini negeri ini. Karena kamu memang
lahirnya di sini. Kalaupun mau mengembara di dunia, di planet bumi ini di mana saja boleh. Tapi memang ada syarat-syaratnya kan begitu. Ya. Nah, ayat tersebut sebagai sumpah ya. Kalau di Indonesia itu punya lagu ya. Padamu negeri itu kan nggih. Waktu sekolah dulu apal mboten jenengan nggih. Ya, ini cuma sebagai ya. Nah, ini padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri jiwa raga kami. Ya minimal ini ya, tiga ini ya. Berjanji untuk taat hukum positif. Nek pemerintah gawe aturan berjalan lewat kiri, yo sampai ampun jalan lewat kanan. Nanti kalau tabrakan kamu meninggal itu bukan salahnya Allah, tapi salahnya manusianya. Ya. Berbakti ya, itu tulisannya keliru, harusnya berbakti, itu berbakti. Jadi bakti yang bisa kita baktikan apa? Ya untuk kebaikan lingkungan sesama. Misalnya bersih-bersih rumah, ada jentik-jentik itu sudah berbakti itu, karena menyelamatkan orang lain. Tapi kalau malah ngengu, ya malah memelihara nyamuk, nah ini yang bahaya. Tonggone wis tersian. Nyamuk kan berterbangan sampai 300 meter, bahaya. Nah, alhamdulillah kena demam berdarah sing resikan. Aku ora resikan, padahal sing resikan bukan dia. Ya ini kita memang bertetangga itu ya harus sabar ya. Memang tak pikirin duwe tangga penak itu penjahit, Pak. Orang bising, orang itu. Ya ini hanya guyon nanti terus. Ya, ini Indonesia saya gambarkan sebagai pemanis saja, luar biasa kalau kita naik pesawat itu ya, Ijorodoyo ya. Tadi kan saya gambarkan Gemah Ripah Loh Jinawi, ya. Luar biasa. Kaya raya. Padahal kalau kita bandingkan ya, kalau penjenengan naik bis dari Mekah Madinah itu tanpa ada lampu merah, jalan tanpa hambatan, tol semua, nanti pohon itu bisa dihitung kalau ya. Kalau di Indonesia dengan sini Solo kan pohon di poisong hitung kan begitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya, maka ya, nah ini kan orang luar itu ngandak Indonesia itu tanah surga loh Pak. Mulai dinyanyi Gus Plus itu kan di kolam susu itu, bukan lautan hanya kolam susu kan begitu Pak. Orang bilang tanah kita tanah surga, tanah kita tanah surga. Maka disyukuri, jangan sedikit ya. Mbak Mi ya. Nanti gak usah nyanyi haram kata. Wah, nyanyi haram. Nyanyi itu kan bunyi ya, alat musik itu kan bunyi. Kalau belajar tentang bunyi Pak ya, bunyi itu kan getaran vibrasi dari alam semesta ya. Harusnya belajar bunyi. Kalau kita belajar bunyi tidak berani kita marah. Ya, bunyi itu kan dari semesta ini ya. Jadi kalau orang spiritual itu bukan orang beragama itu bukan hanya kita ngaji di sini kemudian one jus atau apa yang kita mungkin tidak paham. Jadi boleh saja kalau kita. Biasanya kan yang suka nyanyi itu wajahnya kan cerah-cerah ya. Lihat Mbak Umi itu. Misalnya gitu kan yang nganti nyanyi itu wajahnya kan serem. Mas Tatro tekoni biasanya ngantar ke penyanyi. Nuwun sewu Mas Aroni lho, tadi kita renone kalih. Ya. Jadi kita memang jangan
pesimis banget ya, karena memang kalau kita belajar bunyi itu kan tentang bunyi itu kan biasanya dikira bunyi ini kan yang menciptakan manusia, padahal tidak ya. Karena manusia ini tidak pernah bisa menciptakan apapun ya. Manusia ini hanya bisa membangkitkan suara-suara dari semesta ini. Misalnya gamelan itu kan bunyinya ya itu kan dipukul ya. Yang mukul siapa? Manusia. Kemudian udara sekitarnya itu berbunyi. Ketika gamelan ditabuh, ya itu kan bergetar. Kemudian di sekitar gamelan itu kan ada bunyi. Getaran itu hasil semesta. Itu suara semesta yang keluar itu ya. Jadi memang kita harus memahami tentang bunyi. Kalau kita sudah masuk ke situ, maka orang luar pun ada nada gamelan yang bisa menyembuhkan. Ya, kalau kalian lihat itu ada ya. Ya itu nanti jangan sampai kita dikit-dikit haram ya. Nanti kena surah 16, surah An-Nahl ayat 116 ya. Jadi jangan sampai kamu mengharamkan yang Allah halalkan. Nah, kembali ke negeri ya, karena kita akan tadi cinta negeri. Dalam surah Saba, surah 34 ayat 15 ya. Laqad kana lisabain fi maskanihim ayah. Sungguh-sungguh ada bagi negeri Saba pada tempat tinggal mereka ada ayat atau tanda. Jadi ayat itu kalau diterjemahkan artinya tanda, Pak. Jannatani ngan yaminin wasimalin. Ada kebun ya, dua taman atau kebun. Jannah itu artinya taman atau kebun. Jadi tidak istilah jannah itu harus surga. Jannah itu memang artinya memang kebun. Kalau surga itu dari swarga loka ya. Sebelah kanan dan kiri ya, itu selatan dan utara. Bumi dilihat dari arah putaran ya. Jadi simal itu kiri ya. Kulu mirzki rabbikum waskuru lahu ya. Makanlah dari rezeki Tuhanmu, Rabbmu, bersyukurlah untuknya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Tuhan yang pengampun. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini juga kita ambil pelajaran secara pragmatis ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini endingnya. Kemudian Saba. Saba itu nama negeri. Kalau secara pragmatis ya kita tinggal di negeri mana? Kita tinggal di negeri mana? Kita berada, kita bertempat tinggal. Mesti ada ayat. Banyak sekali di sini ayat tuh. Kalau kalian korelasikan surat Fusilat ayat 53 itu kan di semesta ini banyak ayat, termasuk dalam dirimu ayat, tanda-tanda bagi orang yang berpikir, bagi orang yang mengetahui, tapi sedikit yang berpikir, sedikit yang bersyukur, kan begitu. Nah, oleh karena itu untuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu memang kuncinya di sini, bersyukur. Kalau kita satu dengan warga satu dengan yang lain bertengkar, tidak bersyukur, nanti ini hilang itu ya. Nanti ada ayatnya juga. Ya, jadi Saba bisa diartikan secara pragmatis adalah di mana kita tinggal. Di sini banyak kebun, ya, banyak taman. Ya, baik kalau kita melihat kanan kiri kan luar biasa. Maka sekali-sekali ya, wisata atau tadabbur alam kan begitu. Nah, tadi digambarkan surat Saba ayat 15, Saba itu negeri yang makmur. Panjang kunjung pasir ukir loh jinawi karto toto turun harjo tadi saya sebutkan. Ya. Panjang dawa pocapane punjung luhur kawibane pasir samudra ukir gunung. Loh ya. Lemu kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku karto tentrem toto tur harjo. Tentrem toto tur bahagia. Mula nek Sukoharjo itu dari suko ya, itu seneng suka ya, harjo ra harjo, suka ketentraman. Nah, mula dadi makmur gitu. Dompete kosong nggih, Mak?
Sesuk kan makmur kan gitu. Ya, disyukuri. Dompete kosong nek jangan bersyukur, tangi turu tu semringah bersyukur, wajah berseri terus nyambut gawe. Sesuk pun isi kok. Gusti Allah niku pripun to? Luar biasa kemurahan Allah itu. Jangan sampai kita tidak bersyukur. Ya. Allah kan bersama kita. Allah lebih dekat dari urana di leher kita. Kita bernafas, kita berjalan kemana saja itu kan beserta kita. Kita harus selalu bersyukur. Nah, korelasi ayat tadi surat 17 surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karomna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala kasirim mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Bani Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Luar biasa. Kita ini kan Bani Adam, ya. Mau naik kapal tersedia, daratan, lautan, ya, luar biasa. Dan ini berkembangan pesat, Pak. Mungkin kalau Mbah Buyut kita dulu naik haji itu bisa 3 bulan 6 bulan karena naik kapal laut, ya. Sekarang kan enggak. Kalau enggak percaya tanya yang masih punya mbah atau Mbah Buyut nanti dulu itu seperti itu. Ya. Berlaku ayat ini di lautan, ya. Nah, oleh karena itu ya kuncinya memang kita mensyukuri dalam kehidupan di sini ini. Negeri ini harus disyukuri, ya, jangan dikuburi. Nikmat karena nikmatnya berkelimpahan, ya. Ini ayat populer, ya. Wa'id ta'adzana rabbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid, ya. Dan dimaklumkan Rob kamu sekalian, jika kamu bersyukur akan ditambah kenikmatan itu. Tapi kalau kufur, ya, sesungguhnya sanksi atau siksa kami sangat berat, ya. Bersyukur itu lawannya kufur. Kufur itu kan tertutup mata kolbunya, tertutup hatinya. Maka hati manusia itu kan ada yang khotama, yang tertutup, yang bisa membuka dia sendiri. Ada yang berpenyakit maridun, yang bisa menyembuhkan dia sendiri. Ada yang rijesun, kotor, yang bisa membersihkan juga dia sendiri. Tidak bisa orang lain. Maka agama ini adalah memproteksi dirinya sendiri dari kejahatan dirinya sendiri. Orang lain itu tidak ada hubungannya dengan kita sebetulnya dalam hal keselamatan kita, ya. Kalau kita misalnya dimarahi orang, itu kan urusannya dia toh. Marah-marah dengan saya misalnya, saya enjoy saja, itu urusan dia, urusannya dengan dia dengan Allah kok. Saya tetap damai saja misalnya gitu. Yang terjadi. Tapi kalau kita membalas marah, nanti kan sana kesadaran rendah, sini kesadaran rendah, akhirnya yang terjadi kan kesadaran rendah semua. Maka dalam bersyukur kufur ini harusnya kita yang bersyukur supaya apa? Supaya kita tidak kena ini. Ya. Ini ayat ini sering, ya. Nah, bagaimana cara syukur? Ya peduli negeri. Mensyukuri dalam negeri kok. Ya. Gerjak jalan-jalan yang ngelir. Ngelihat 17 Agustus misalnya. Semangat iki lho kaya Mbak Umi. Luar biasa ya. Iki Mbak Es, iki sapa iki lali Mbak Ju, Mbak Umi, Yungatmi, wah semangat sangat tua. Wah, es. Ini kan ya semangat ini peduli negeri. Pemoyo ora ya ora apa-apa gitu loh maksudnya. Ya, peduli. Kita peduli, ya. Suruh pasang bendera ya pasang. Itu kan bendera itu kan cuma simbol saja. Sejak Nabi Muhammad itu Nabi juga punya bendera. Tapi karena suku bangsanya beda, ya kita benderanya beda, tidak harus sama-sama. Jadi kita harus bisa membedakan, ya. Sebelum Islam lahir di sana, di bawah Nabi itu Islam juga, Nabi-Nabi dulu juga Islam. Sana sudah ada tradisi
sudah ada yang namanya adat, ya. Maka zaman Nabi itu kalau mau sholat pakai siwak. Karena apa? Waktu itu yang terbaik untuk gosok gigi adalah siwak. Ya. Nah itu esensinya apa? Esensinya kebersihan gigi, esensinya adalah kenyamanan mulut. Nah, kalau sekarang yang terbaik mungkin kalau Nabi hidup zaman sekarang mesti tidak pakai siwak, mesti pakai odol yang mahal, yang lek mesti. Nabi itu kayak kok dalam Quran itu sebut ke buyutan buyut jamak dari baitun, rumah-rumah. Itu kan rumahnya banyak. Ya. Wong mau nikah saja 20 ekor unta mas kawinnya. Wah saya sunah Nabi cuma perangkat alat sholat. Liru dong. Itu misalnya gitu. Harusnya yang itu kita tiru Nabi. Sekarang kita menginjak ke dasar falsafah Pancasila. Apakah bertentangan dengan Al-Quran atau tidak? Karena petunjuk kita Al-Quran. Ya, kan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kita punya ayat Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu Maha Esa. Ini mirip atau sama, Pak? Ya mirip, ya sama sebetulnya. Ya. Kita jabarkan, kalau kita mengakui Allah bertauhid, ya tauhid itu apa tahu sebenarnya kan sering saya sampaikan juga, ya. Allah itu sebagai nurullah, ya. Kemudian kita ini juga istilahnya mendapat petunjuk, ya. Itu juga nur. Sebenarnya diri kita ini juga percikan dari Allah berupa tadi roh atau cahaya tadi, ya. Kalau menjadi satu kan menjadi tauhid. Karena mengenal. Nah, kuncinya memang di ilmu ketuhanan, mengenal Allah. Kalau Allah itu mengenal, meliputi semesta, di mana saja kamu menghadap situ ada wajah Allah. Allah meliputi semesta, meliputi manusia. Berarti kan manusia yang lain itu juga diliputi Allah. Kita tidak boleh semena-mena. Nah, kita harus saling membantu, saling menghormati, tidak saling bertengkar, tidak saling bermusuhan. Sekarang sila yang kedua, ya. Ini ada 2 ayat, ya. Yang di sini An-Nisa ayat 135, ya. Jadi maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, hendaklah kamu jadi manusia yang adil. Kan sini kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau di sini, ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Dalam Al-Qur'an 16:60, ya. Memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji dan kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ata'il qurba, kemudian melarang ini dan seterusnya. Itu bisa buka sendiri, ya, surat 16 surah An-Nahl ayat 90. Kemudian sila ketiga. Di sini, ya, wa ja'alnakum syu'ba wa qabaila lita'arufu, tadi sudah saya kemukakan di muka, ya. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Dikuatkan surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya, ini persatuan Indonesia supaya tidak bercerai-berai. Ya. Kalau ada perbedaan di sini, Pak, su'ubah wa qabaila, perbedaan bangsa dan suku, ini sudah sunatullah. Kita mesti berbeda, ya. Beda ada, ini sunatullah, memang perbedaan itu keniscayaan, harus kita akui, ya. Maka teman saya dulu kemarin kan Pak Mahdi ada tuh, mau cari istri yang kuning kayak orang Manado, matanya sipit orang Manado, bodinya kayak Putri Solo, rambutnya ikal kayak Papua.
Sing golek nyandi aku ya ngono ya. Misalnya gitu. Kan pilih sing apik kan ra iso. Ya itu cita-citane tak pikir kowe dhisik iki angen-angen aku. Tapi nek ketemu nggih guyon nggih gak ayang mau jeneng ketemu. Keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, ini surat Syura ayat 38. Wa syawirhum syura bainahum ini fil amri, ya. Sedangkan urusan mereka, ya, diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Musyawarah. Ya, maka kalau tingkat RT ada rapat RT itu musyawarah itu namanya. Itu ada ayatnya. Rapat RT itu. Ya, diundangi Pak RT atau teko. Wah, wis itu ya kurang peduli ya loh, kayak gambarnya Mbak Umi tadi itu namanya, ya. Ya. Tuh misalnya, ya. Jadi dalam kita beragama itu bukan cuma sholat, baca Quran, ya. Tapi kita bersosialisasi setiap saat, ya. Bekerja, berangkat pagi itu juga termasuk untuk apa? Kebaikan, untuk bekal kehidupan ini. Kita lanjut sila kelima. Nah, ini agak panjang, ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan tadi, ya. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam surah Al-Maidah ayat 8, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, harus berlaku adil, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Wah, luar biasa, ayat ini keren sekali, ya. Kon berlaku adil walaupun, ya, kowe benci karo suatu kaum, itu jangan kamu berlaku tidak adil. Aku perak seneng karo apa etnis iki terus tak semena-mena, tidak boleh, karena ayatnya ini universal. Allah meliputi segala sesuatu. Jadi kalau kita sudah begitu, oh ternyata di diri orang lain itu juga harus kita hormati, ya, kita sayangi, belas kasih. Maka kita harusnya selaku kepanjangan tangan Tuhan itu harus membahagiakan orang lain. Piye to wong liya tuh supaya bahagia, aku tak berbuat, kan begitu. Nek panjenengan seorang pedagang, ya gimana supaya konsumen saya ini dalam belanja ke sini berbahagia, kan begitu. Rego ya aja diundani, wah iki regane bar kulaan nduk terus munggah. Terus diundake sak omonge itu, sak okole itu ya ndak pas itu. Ya. Harusnya kita memang berlaku adil. Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Islam itu tidak begitu. Maka harus bersyukur, ya, memayu hayuning bawono. Ya, ini orang tua dulu, ya, leluhur kita, mbah buyut kita itu sudah ada istilah memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono ini gawe bagiane di jagat ini. Bawono kan jagat, dari jagat ini tentrem ayam gitu loh. Ya. Kalau penjenengan pernah baca sejarah di Jepara Putri Sima itu, katanya orang jujur semua. Jadi dodol itu wis kok rego kok barang nanti diteneng kono dhewe, katanya begitu. Itu sebenarnya luar biasa loh itu. Supaya nikmat keberlimpahan itu tidak hilang. Loh kok begitu, apa ada ayatnya? Kita lihat. Ya, ini surat Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainah ya'tiha rizquha raghadan min kaisu min kulli makan fakafarat bi an umila fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya itu aman, lagi tentram, rezekinya datang kepadanya itu melimpah ruah dari segala segenap tempat, dari segala penjuru. Luar biasa. Jadi tadi gambarkan negeri Sabak misalnya, atau negeri mana saja,
Itu yang Allah itu sudah memberikan rezeki ya, aman, tentram, karena ada aman itu karena ada keamanan ya. Kalau di sini ada Polri, TNI, Jaksaan ya. Dan ketentraman, jadi tentram karena negerinya itu damai. Rezekinya datang kepada mereka melimpah ruah. Ya. Tidak ada kelaparan, ada hujan ya di segala tempat. Tapi kalau sudah sedemikian itu, kalau penduduknya mengingkari nikmat-nikmat dari Allah tadi, ya Allah akan merasakan kepada mereka pakaian, libas, alju, kelaparan, ketakutan. Karena apa? Disebabkan yang selalu mereka perbuat. Kalau tidak mau bersyukur seperti ini, ya maka harus kita syukuri. Jangan sampai kita punya negeri yang sudah tadi kemah ripah lojinai, orang lain aja mengatakan tanah kita ini tanah surga ya, ibaratnya kan begitu, karena dia mungkin di sana ya melihat tidak seperti di Indonesia. Nah, kita harus peduli ya, kita harus menjaga ketentraman, keamanan, dan kita harus mensyukuri karena Allah sudah ya menakdirkan kita di sini, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Ya, bersyukur itu membahagiakan. Ini hanya ilustrasi. Orang bersyukur ini gablok ngene iki seneng kok. Tahun 2020. Itu. Ngertos mboten iki? Berarti pangling lho nek pas ngono kuwi. Nah, ini lakone ini. Ketoke kaya ngene ya pernah ditolak seseorang lho. Jangan dikira lho. Wes piye to samane Gus Plus samane lip syncing itu. Tapi ndak apa-apa ditolak, akhirnya ya Gus salah ngei ganti itu aja. Nggih. Itu ini hanya ngaji tapi sambil ya refreshing, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita peduli negeri, jadilah pelopor kebaikan ya. Khairun nas anfa'uhum linas. Ya, ini dalam sejarah Nabi mengatakan sebaik-baik kamu adalah, baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian malam ini, ada 2 menit kalau ada perkataan pertanyaan atau